Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak yang saya hormati, jamaah salat subuh di Masjid Al-Balad Bojongsari Depok, yang semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah, inayah, pertolongan, dan hidayah, agar kita selalu bersyukur bahwasanya kita alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, dipilih oleh Allah untuk memahami dinnya. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya din, agama yang Allah akui adalah Islam, di mana setiap nabi diutus ya, dan mereka adalah muslim, artinya tunduk patuh ya, kepada perintah Allah. Aslim taslam, tunduk patuh maka selamat. Demikian nabi yang terakhir membawa akidah yang sama, yaitu an'ibudullah wajtanibut taghut, menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. At-taghut, iblis la'natullah, para kahin, tukang ramal, pembuat hukum tandingan yang bertentangan dengan hukum Allah dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang percaya pada fortune teller dan lain-lain ya, itu taghut, hendaklah kita jauhi. Ijtanib, jauhi. Dalam rangka selamat dari taghut, hendaklah seorang itu menuntut ilmu ya, bukan dengan perasaan tapi dengan ilmu. Karena taghut sampai nanti Allah telah izinkan iblis untuk hidup sampai nanti, sampai hari kiamat, dan dia akan disiksa sebagai pemimpin di neraka jahanam, khalidina fiha ya. Kita sudah berada di halaman 214 di mana ini di bab yang keempat ya, dari urutan ya, ini yang ke-69 ya. Dari sinilah Islam dimulai, maksudnya Islam dari nabi-nabi sebelumnya, tapi untuk Nabi Muhammad SAW ya mulai dari perjalanan dari Mekah. Dan sudah ada hikmah ya, yaitu kenapa Islam di Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dekat Ka'bah dan lain-lain, banyak sekali ya. Walaupun di sini penulis yaitu Al-Ustaz Dr. Al-Fadil Firanda Dirja LCMA ya, menulis sebagai pembukaan hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Mengapa wahyu diturunkan di Mekah? Mengapa kisah Rasulullah SAW terjadi di Jazirah Arab? Mengapa Rasulullah SAW tidak dikirim ke Persia atau Roma atau di Palestina seperti para nabi lainnya, atau di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam
Ini pertanyaan bukan pertanyaan seorang yang meragukan, ya. Ini pertanyaan untuk menjawab, pertanyaan untuk menjawab bahwa mungkin di antara kita waktu kecil atau waktu masih muda, atau saya dapati beberapa orang di Australia menyatakan, kenapa Nabi Muhammad di Saudi atau di Jazirah Arab, kenapa Al-Quran gak berbahasa Inggris biar saya mudah bacanya? Ya mungkin kita terbetik, kenapa Nabi gak ada orang Indonesia? Sekalinya ada Nabi palsu, ya nggak dapat wahyu, ya begitu dan lain-lain. Kenapa kita nggak bahasa Jawa biar saya mudah? Nggak diturunkan oleh Allah bahasa Sunda. Nah, ini semua hikmah. Tapi sudah diterjemahkan sekarang, nggak usah ada pertanyaan itu lagi. Ya, walaupun terjemahan itu nggak 100%, ya makanya tetap belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa persatuan. Anda pergi kemana saja, ikhwah, buka Al-Quran bahasa Arab, terjemahannya bahasa Cina, bahasa Tagalog. Tagalog itu bahasa Filipina. Filipina ada bahasa beberapa, Tagalog, Visayas, terus Sulu, ya. Orang Islam pakai bahasa ini, itu di sana beda. Somali, Eritrea, dan lain-lain. Ini hikmah. Makanya wajib belajar bahasa Arab, apalagi anak-anak kita. Wajib anak-anak kita belajar bahasa Arab sebagaimana ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini bahasa Al-Quran, bahasa nabinya, bahasa syariat Islam. Makanya rugi bagi yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak mau belajar. Belajar sampai mati. Bukan umur segini baru saya akan stop belajar, tidak boleh. Ya, saya pribadi masih belajar terus, mengurang, merojaah. Ya, kalau belajarnya dari muda, tapi dapatnya kan terserah Allah. Kita dihitung usaha kita, ya, bukan dapatnya. Kalau dapatnya tergantung kecerdasan, ya, tergantung rajin merojaahnya, tergantung di lingkungan mana kita hidup. Ya, coba ke Saudi, banyak orang bisa bahasa Arab, tapi di antara orang yang bisa bahasa Arab itu banyak yang nggak paham Quran. Ya, jangankan ke Saudi, saya di Australia kalau halaqah dengan orang Arab, bingung mereka. Bacaan Qurannya tidak pakai tajwid, kita lebih paham tajwid, kita lebih paham nahwu sharaf. Ini diakui sama anak saya yang sudah lama di Pakistan, Afghan, Mesir, Lebanon, Yaman, belajar di Yaman. Ya diakui nahwu sharafnya orang Indonesia itu mumtaz, karena kita belajar dari grammar, ya, i'rab dan lain-lain. Tajwidnya juga. Jadi jangan berkecil hati. Ya, kita biasa ceramah di depan orang Arab, mereka hormat, ya mereka akui. Ya boleh kita tes. Jadi antum jangan berkecil hati. Walaupun Al-Quran dengan bahasa Arab Allah telah tetapkan, dan Allah itu fa'alul liman yurid. Dalam surat Al-Buruj ayat 16, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Pertanyaan ini mewakili pertanyaan kita atau pertanyaan orang lain. Saya coba banyak sekali. Kenapa? Ya, rata-rata nabi di Timur Tengah, nggak ada yang di Asia, dan lain-lain. Dan akhir-akhir ini berkelebatan itu tentang Nabi Zulkifli yang ditemukan di Cina, kuburannya ditulis dengan khat. Dibantah, ada khat yang dia tulis di kuburan itu baru dihidupkan di tahun 700 Masehi, 600 atau 700 Masehi. Sedangkan Buddha itu ribuan tahun yang lalu. Jadi nggak benar itu, hoax itu kemungkinan. Atau mungkin ulama Cina yang dikuburkan di situ. Dan kebenaran kita tidak digali dari fosil-fosil. Kebenaran kita dari langit. Allah turunkan, ya. Kalau Allah itu dari langit, bukan dari fosil-fosil. Kita nggak perlu itu. Kalau ada, alhamdulillah. Jadi bukan yang Nabi Zulkifli, kita menolak itu. Dan bahkan menyatakan Buddha adalah
Nabi Zulkifli itu sendiri? Ya ini perlu diselidik, penyelidikan, dan kita tidak perlu tahu. Secara di semua hikmah yang tercecer itu milik umat Islam, milik agama Islam. Karena banyak memang. Nabi itu 1200 sekian, Rasul 300 sekian. Di antaranya sudah nggak tercatat namanya. Hikmahnya masih berjalan. Dan semua senang keadilan, itu universal. Semua senang dermawanan. Semua senang ya loyalitas dan lain-lain, itu universal. Yang seorang perampok benci sekali kalau anak buahnya tidak loyalitas kepadanya. Seorang begal kalau punya anak buah 10 itu nggak mau dia ambil orang yang nggak loyal padanya. Itu cinta, kesabaran, semua itu universal. Ajaran Allah mungkin sudah diadopsi dengan Konghucu yang kita bacakan di sini, ya, Tao, ya. Saya sempat kutip di ceramah saya bahwa di antara ada 1000 sekian ucapan hikmah sesuai dengan Islam. Ya, kamu nggak akan dapat menempuh ribuan kilometer kalau nggak pernah melangkah satu langkah. Ya, jangan berpikir main bisa bahasa Arab kalau nggak pernah membuka buku Nahus Shoroh, Hiwar, ya begitu. Itu namanya hayalan. Gak lagi ada orang yang dapat wahyu. Ada orang, ya ini teman di Gresik, Ustaz saya ingin sekali ya bicara dengan seorang Ustaznya teman saya. Teman saya itu bicara, Ustaz saya ingin sekali lihat kalau di Ma'had itu, Ma'had selalu ngomong bahasa Arab dengan Syekh, dengan ini bahasa Arab. Nah, ini seorang DKM. Ustaz saya ingin kemasukan jin yang bisa bahasa Arab, jadi saya bisa bahasa Arab. Repot kalau kemasukan jin asal bisa bahasa Arab, nanti jinnya titisan Abu Jahal nanti menghina Nabi pakai bahasa Arab. Ya yang nggak paham amin kata dia sedang menghina Nabi, nggak boleh minta kayak gitu. Ya dan nggak boleh ingin bisa bahasa Arab dengan kemasukan. Ini metode nggak ada, itu bukan metode ilmiah. Itu metode orang tarekat dan lain-lain. Saya jumpa Nabi, ya. Kalau tarekatnya si Darul Arqam itu, syekhnya itu dari Jawa syekhnya, ya, Askar. Dia bilang, kita ada masalah nih, sebentar, saya mau masuk kamar, mau jumpa Nabi. Dengeran itu di kamar itu kosong. Dengeran dia ngomong sama seorang. Ya itu kan Nabi, itu jin. Kan jin gak bisa nyaru Nabi, ya karena orang bodoh. Jin ngaku Nabi mungkin bentuknya gak seperti Nabi, tapi karena dia percaya, ya itu dianggap Nabi. Ya, jangan juga sampai kita ingin bisa bahasa Arab seperti itu. Nah ini hikmahnya. 1. Menjaga kemurnian risalah Islam dan keunggulan sumbernya. Jadi setelah berlalu penjelasan bahwa Allah menetapkan Al-Quran dengan berbahasa Arab di tempat yang terasing, terpencil, yang tidak disentuh oleh Romawi secara kenegaraan militer, yang tidak tersentuh oleh Persia secara kenegaraan militer dan lain-lain, dan juga filsafat ya tidak masuk ke situ. Orang Arab, Jazirah Arab itu sibuk dengan perang sesamanya, nggak pernah punya militansi kemiliteran yang berpangkat rankingnya, tidak. Kabilah ini punya pimpinan, punya anak buah, kabilah ini punya ahli perang dan lain-lain, kabilah-kabilah, dan mereka selalu berperang. Alamnya juga tidak ada emas waktu itu, tidak ada minyak seperti sekarang ya, tidak ada pohon-pohon, ya paling kurma, tidak cukup. Dan rugi kalau Persia masuk ke situ, buang-buang uang, dilihat cuma batu sama Ka'bah. Mereka nggak menghargai Ka'bah. Persia datang jauh-jauh padang pasir ribuan kilometer, tahu nggak ada apa-apa, nggak mungkin itu. Jadi Allah selamatkan
Nabi Muhammad SAW dari sentuhan ya penjahat perang empire waktu itu. Inilah ya, dan semua itu sudah takdir. Allah menakdirkan hambanya yang paling pilihan di tempat yang bebas dari kekuasaan. Coba kalau Nabi misalkan di tanah Indonesia, Nusantara, di Jawa kan, Jawa sudah ada filsafat, kitab Weda, kitab ini, kepercayaan, animisme, dinamisme, ya begitu. Ini semua dibahas oleh Ustadz dan bagus sekali. Beliau mengambil dari sumber-sumber yang ya sahih, insyaallah, dari ulama-ulama ya yang memiliki kitab-kitab sirah yang dapat dipercaya. Lalu hikmah pertama, menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Ini hikmah juga ya. Jadi Allah berbuat sesuai kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat ya. Ustaz tidak menyantumkan ayat itu tafsiran saya. Ya Allah berbuat, tidak ditanya Allah. Dia berkehendak, mau taruh di mana nabi terakhirnya itu urusan Allah. Dan penuh hikmah, bukan asal-asalan. Kalau Allah ngatur alam semesta ini dengan penuh hikmah, kenapa nabi terakhirnya tidak penuh dengan hikmah? Ya, Allah menjadikan langit dan bumi yang begitu besar, alam semesta. Ya, penciptaan itu lebih agung daripada sekedar mengutus nabi, ya. Itu makhluk-makhluk besar, arsh, ya, universe dan lain-lain. Jadi dijaga kemurniannya. Salah satu dijaga kemurniannya dengan ditegur hambanya yaitu Nabi Muhammad yang dicintainya dalam praktek kejahilian masih ada. Di mana di halaman 211, dan ini ceramah kemarin di sekolah hari Jumat saya sebut at-tabanni ya, yaitu menasabkan seseorang kepada, misalkan saya punya anak tiri ya, anak tiri saya nasabkan ke diri saya, itu nggak boleh. Atau adopsi anak ya dijadikan, ini ditegur oleh Allah. Ya, tidak boleh. Boleh ngambil anak silahkan, terutama jaga mahramnya. Kalau ngambil anak laki, pastikan dia bermahram dengan istri kita. Karena ini anak akan besar, akan tumbuh, nggak mungkin istri kita pakai jilbab terus. Ya kalau yang pakai nikab terus di rumah, itu berat. Kalau ngambil anak perempuan ya pastikan mahram dengan suami, ya, bapak angkat. Dan nggak boleh nasabnya dinasabkan ke bapak angkatnya, itu haram. Ya banyak itu, saya sudah bacakan di video yang kemarin saya share. Ya la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Ya Allah melaknat, malaikat melaknat, dan manusia seluruhnya melaknat. Manusia kan banyak, bukan satu orang dua orang, sampai yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang akan hidup. Miliaran, mungkin sampai triliun. Mereka melaknat kita setiap hari. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sanggup kita? Ya, kalau belum tahu tobat, setelah tahu rubah. Tidak boleh nama anak tiri, anak angkat, anak adopsi dijadikan anak kita. Itu enggak boleh. Itu namanya tabbani. Bahkan untuk mempertegas itu, ya, Zaid bin Muhammad diganti namanya Zaid bin Harisah. Harisah bapaknya asli. Dan setelah nikah di hikmah jauh, dia cerai dengan Zainab. Ya, Zainab yang lama Rasulullah. Zainab aku nikahkan dengan Zaid. Zainab tidak senang. Zainab sudah berbunga-bunga waktu Nabi datang. Dipikir mau dilamar oleh Nabi. Nggak untuk anaknya Zaid. Zaid ya secara penampilan ya biasa, ya. Mungkin kurang handsome gitulah. Nah, sedih, tapi apakah ini perintah ya Rasulullah? Ya. Akhirnya nikah Zainab. Akhirnya cerai di perjalanan. Lalu Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahi anaknya. Bukan anaknya, anak istri mantan istri anaknya, anak angkatnya. Itu mempertegas
selain tidak boleh menamakan ya Zaid bin Muhammad, juga ditekankan, ditaukid untuk mempertegas boleh bekas istrinya Zaid dinikahkan oleh Nabi Muhammad, dan Rasulullah menikahkannya, Zainab bin Jahsy. Komplit bahwa agama ini gak terpengaruh Yunani, Yahudi, Kristen, Persia, dan ya produk lokal. Ya, begitu tegasnya Allah. Dan yang dijadikan contoh adalah Rasulnya. Berat Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aku digambarkan aku harus nikah dengan ini. Ingat. Lalu dia ngobrol dengan sahabatnya Abu Bakar. Oh, itu mirip anak saya. Rasul dimimpikan atau digambarkan istrinya. Aisyah pada saat itu baru 6 tahun. Lalu Gimail didandani, dibawa ke Abu Bakar, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah senyum, ya Aisyah belum paham. Lalu setelah itu pisah, itu udah nikah itu. Tapi baru berkumpul dengan Rasulullah umur 9 tahun. Kalau anak-anak itu 9 tahun kan masih kecil. Tapi di sana tidak ada yang kritik, baik dari Yahudi, Nasrani, tidak terdapat bukti bahwa Rasul dikritik. Karena terbiasa zaman itu, anak-anak cepat tumbuh dewasa. Dan bahkan salah seorang ustaz saya 80-an menjelaskan ini. Aisyah radhiyallahu anha bertumbuh besar, dewasa. Saya dapati di Australia, murid saya lebih besar dari gurunya, umur 8 tahun, 9 tahun. Ya. Dan raja manapun tidak ada mengkritik Nabi. Biasa itu. Tapi orang-orang sekarang dengan alamnya, dengan hukum positifnya mengkritik. Bahkan menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata kotor. Ya itulah. Ya, Nabi dari awal sudah dikritiki, dicaci, dimaki, terus dapat pahala. Sama orang-orang modern ini yang sok-sok ilmiah. Kenapa Rasulullah menikahkan anak itu? Bahkan gambar kartun dan lain-lain. Na'udzubillah. Mereka akan menjawab nanti di akhirat kelak. Yang akan disidang oleh Allah. Mulut-mulut mereka. Bahkan ada orang datang dari Cina jumpa saya dengan temannya untuk masuk Islam. Kamu ingin masuk Islam? Iya. Kamu percaya pencipta langit dan bumi Allah? Iya. Ada pertanyaan? Ada. Saya pikir tanya akidah. Dia tanya, kenapa Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah? Kamu mau masuk Islam? Kenapa nanya hal seperti ini? Itu masih meragukan saya. Baik, kamu percaya Allah pencipta alam semesta? Iya. Ini orang Cina langsung ya, bahasa Inggris, bukan bahasa Cina. Saya nggak bisa paham bahasa Cina. Ya, langsung. Kenapa pertanyaan kamu seperti ini? Kalau kamu sudah percaya Allah pencipta kamu, pencipta alam semesta, Rabb kamu, hal seperti ini kamu bukan pakai akal lagi, bukan pakai hukum positif, pakai iman. Kamu baca sejarahnya, kenapa Aisyah dinikahi Rasulullah? Itu perintah Allah. Kita ini Islam aslim taslam, tunduk patuh. Jika Allah memerintahkan A, B, C sebagai nabi yang memberi contoh, dia taat. Sami'na wa ata'na, nikah. Ya. Bukan dari hawa nafsu langsung, bukan. Dari wahyu. Sebagaimana Zainab al-Jahsy ini dari wahyu, dari Allah. Di sini dijelaskan oleh Ustaz bahwa Allah menikahkan Zainab al-Jahsy dengan Rasulullah, bapak angkatnya. Mungkin berat, tapi ini hukum, menjelaskan hukum dengan praktek. Rasulullah menjelaskan hukum dengan qaul, praktek, afail, ya, fi'il, fa'il, melakukan, dan takrir, menetapkan. Sahabat yang berlaku, Rasulullah yang menetapkan. 3 hadis ini. Hadis ini 3. Ya, jadi ancaman teguran itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan 3, ya. Ayat ini saya tidak bacakan saja. Yang 3-nya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi
Wa ma ja'ala azwajakum ya azwajakum allai tuzahiruna minhunna ummahatikum. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadi anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya Allah tahu, oh ini anakku. Banyak orang seperti itu, ada dia di kalangan kita. Ini anakku, saya akan wariskan. Ya begitu, padahal bukan anaknya. Itu di mulut-mulutnya saja. Emang Allah nggak tahu? Coba tes DNA. Ya, kalau sekarang kan ada tes DNA. Ya, nggak boleh seorang menutup-nutup. Oh ini anak angkatku, Fulan bin Fulan, binnya ini, begitu. Panggil dengan nama bapak-bapaknya. Walaupun seburuk apapun bapaknya, itu bapaknya. Walaupun nggak pernah membiayai makan dan lain-lain, itu urusan nanti dia pada Allah. Di dunianya dia A bin B, sudah, jangan pakai A diambil C jadi A bin C, itu haram. Ya? Dan itu hanya perkataan kamu. Zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ya, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Zihar, ya kemarin saya belum jelaskan di pertemuan di 67 ya, 68. Zihar adalah seorang suami menyatakan udah nggak senang sama istrinya, kamu punggungmu seperti punggung ibuku. Ini nggak boleh. Itu zihar, artinya haram pada saat itu, karena dia udah menyamakan. Sebenarnya itu kata-kata cerai. Ya, mukamu sudah kayak seperti muka ibuku, sudah nggak boleh itu. Makanya ada dari ayat ini ada kehati-hatian seorang ustadz atau beberapa ulama, nggak boleh manggil istri kita ummi. Ummi kan ibuku, itu bahasa anak. Tapi ini ada hikmahnya, ya. Ada, dan di Indonesia banyak seorang anak manggil ayahnya namanya. Ini haram. Ini bentuk ketidaksopanan. Di Australia ada. Banyak, bukan ada. Ya, John, nggak taunya bapaknya. Orang Indonesia juga gitu. Fulan, siapa Fulan? That's your dad, man. Kita ngomongin. Itu bapak kamu, panggil father, daddy. Ya, papa, abi. Ya, begitu. Ya, abati. Bahasa Arab lebih halus lagi. Ya, nggak boleh bapak, ayah, terserah. Ya, nggak boleh, itu haram itu. Itu tanda tidak hormat dan dosa besar itu. Ya, memanggil ayah dengan namanya, kecuali dalam memperkenalkan, boleh. Ya. Dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang mengamalkan seperti dan berubah. Ya, babe boleh, terserah pakai bahasa Sunda, Jawa, Indonesia, ya, Batak. Yang penting bukan namanya dipanggil. Di Quran menyatakan ya abati, wahai ayahku, itu bentuk yang paling halus. Ya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya begitu. Nabi Yusuf kepada Yakub. Ini bentuk kekurang ajaran anak-anak yang memanggil anak, ya, ayahnya dengan namanya. Itu hati-hati, ajarin anak kita itu, jangan keceplosan. Oleh sebab itu ibunya bilang abi, kamu pergi ke abi. Begitu juga ada orang yang memanggil ibunya namanya dengan namanya Fulana. Ya, misalkan Siti, siapa Siti? Ibuku. Nggak boleh, haram itu. Ya. Dan bahkan Allah di Quran menjelaskan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggilan mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, kalau anak itu adopsi, anak kita adopsi dengan cara yang benar.
atau anak tiri ya dari istri ya, atau istri dari suami ya, panggil dengan bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, mungkin bapaknya kabur ya, kita nggak paham ya, mencari susah ya. Kalau nggak tahu, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, yaitu pembantu-pembantu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada dosa Rasulullah salah. Zaid bin Muhammad, ini kisah panjang sebelumnya. Ini itu namanya Tabani ya, dalam halaman 212. Ya, begitu. Begitu sempurnanya Islam dan begitu originalnya. Jadi nggak ada itu nyiplak, karena tuduhan-tuduhan nyiplak ya, Al-Quran itu cuma nyiplak Bible, Taurat, Zabur dan kitab-kitab lain. Tidak, Al-Quran bukan nyiplak, menyempurnakan yang telah diubah ya, yang sudah dirusak ya. Distortion ya, sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia, ditambah kurang, dihilangkan ya. Hukum di Bible, di Taurat sudah diganti-ganti. Bahkan ya, banyak sekarang penjelasan tentang orientalis mualaf-mualaf kita, alhamdulillah begitu gigihnya menjelaskan ini. Mana mungkin kok Nabi berbuat incest kepada anaknya ya, anak kandungnya. Seorang nabi dikasih minum, mabuk, habis itu berhubungan badan dengan anaknya. Na'udzubillah. Orang biasa aja enggak kayak gitu, apalagi nabi. Jadi mereka sudah merusak. Oleh itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dia dijaga kehormatan para nabinya. Ya begitulah. Baik, kita masuk ke materi inti, yaitu 213. Ya, kita sudah sampai bangsa Arab tidak berada di atas agama akidah yang satu. Ya, dari menjaga keorsinilan, ya bukan nyiplak, bukan copycat, bukan imitasi dan lain-lain. Kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama dan akidah yang satu. Ya, ini sebentar doang, itu seperempat halaman. Jadi memang pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada kesatuan agama di sana. Ya, tidak ada menyembah berhala satu saja. Bahkan di Kitabul Asnam yang sudah kutip di kajian-kajian sebelumnya, setiap kabilah punya asnam, punya sesembahan. Yang ini membanggakan ya, di Taif beda ya, di Mekah, di Ka'bah, dekat Ka'bah Hubal, di Taif ada Ya'uq dan lain-lain. Ya namanya apa? Di dalam Kitabul Asnam ya, saya sudah terjemahkan sedikit ya, tapi saya nggak usah bacakan lagi, waktu yang sempit. Itu di mana-mana. Jadi intinya Ustadz juga menggambarkan sedikit sekali. Jika ada kesatuan akidah, mungkin akan sangat sulit bagi seorang nabi untuk berubah keyakinan mereka. Namun kenyataannya bangsa Arab ketika itu memeluk berbagai agama. Ada yang menyembah patung, malaikat, pohon dan seterusnya. Bahkan masing-masing dari para penyembah patung dan penyembah dan memuliakan berbagai macam patung yang berbeda. Ada yang menyembah malaikat, pohon dan seterusnya. Di antara penyembah-penyembah berhala berbeda-beda lagi. Inilah kenapa Rasulullah diutus di sini. Ya, itu hikmah yang jauh sekali. Ya Allah Maha tahu. Ya, di mana hambanya yang mulia ditaruh, ya dilahirkan begitu. Hikmah ketiga. Ya, jadi dari pertama keorsinilan Islam, kedua Jazirah Arab tidak ada agama yang menyatukannya, semua saling berperang kadang-kadang. Produk mereka Jazirah Arab membuat alat-alat perang, panah, tombak, tameng dan lain-lain. Bukan produk pertanian, karena mereka hobi perang. Kabilah ribut masalah A sama B, A perang, seorang perempuannya ditangkap oleh B, lalu dinikahkan oleh
B, ya, amarah, ya, lalu terjadilah hukum. Itu berkelanjutan terus. Hikmah ketiga, menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Nah ini penting. Ini penting dibaca oleh kita yang ingin menjumbangkan diri, darah, jiwanya ke dalam, ya, kejayaan Islam. Harus kembali kepada sejarah, harus kembali kepada akidah yang benar. Ya, Islam jaya bukan karena orang per orang, yang bahkan ditegaskan nanti dalam sejarah ini. Yang kita baca saja karena panjang ini. Bangsa Arab tidak memiliki sejarah kemiliteran. Tidak pernah dikenal yang namanya tentara Arab. Sebaliknya mereka adalah suku-suku yang terpencar-pencar. Ini halaman 214. Silakan disimak di aplikasi masing-masing. Sebaliknya mereka adalah suku-suku yang terpencar-pencar, hidup nomaden, berpindah-pindah ya, dan tidak tahu apa-apa selain perang, ya, selain perang saudara dan perampokan satu sama lain. Jumlah mereka tidak banyak, senjata mereka pun kuno, non-primitif. Terlebih lagi mayoritas mereka tidaklah memahami strategi yang jitu dalam berperang. Jadi keterbelakangan ini komplit ini. Umi tidak bisa baca, tidak ada komandan satu, semua punya komandan. Tidak ada strategi perang yang jitu ya, seperti empire-nya Kaisar yang sudah punya batalion dan lain-lain. Tentara gajah beda, tentara onta beda, tentara kuda itu baru cavalry. Cavalry-nya beda lagi. Itu infanteri ya. Dulu infanteri itu alat berat itu. Ya belum pelempar ya. Begitu. Belum panah yang seperti rudal sekarang itu. Ya, panahnya langsung 1000 misalkan. Mereka sederhana sekali. Ketika Islam datang, sebuah revolusi besar terjadi. Mereka yang dahulunya tak teranggap di pedalaman Arab menjelma menjadi pemimpin militer yang handal. Mereka yang dahulu tercabik-cabik karena fanatisme kesukuan menjelma menjadi kesatuan tentara yang tak terkalahkan. Mereka yang dikenal sebagai penduduk miskin, terbelakang dan nomaden menjelma menjadi penakluk negara-negara adidaya. Jika kita tilik ulang sejarah, ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, niscaya kita tidak akan dapati revolusi menyeluruh yang lebih besar, signifikan dan sempurna dibandingkan apa yang dialami bangsa Arab setelah cahaya Islam memasuki kalbu mereka. Allahu Akbar. Ya benar. Kondisi terpecah-pecah, bikin alat juga sederhana. Begitu Islam ya. Islam lahir di situ, Nabi Muhammad lahir di situ membawa wahyu ya dari pencipta langit dan bumi, langsung menjadi negara besar. Lihatlah, hanya dalam beberapa tahun Persia yang perkasa dan ditakuti bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Dalam waktu 13 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah wafatnya berkembang terus. Biasanya tokoh, kalau tokohnya wafat ya sudah selesai, game over. Ya, jagoannya udah meninggal. Sudahlah, ngapain lagi? Tapi tidak, karena mereka bukan nggak menyembah Nabi, ya. Begitu ketegasan Abu Bakar waktu saat Nabi meninggal. Man kana ya'budu Muhammad faqad mat, ya. Makna al-qaul. Barang siapa menyembah Muhammad SAW, sungguh dia telah wafat. Ya. Man kana ya'budullah wal hayyul qayyum, ya, la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, dia hidup terus. Allah al-hayyul al-qayyum, tegak berdiri mengurus makhluknya. Jangan kita, semut saja diatur oleh Allah kapan dapat rezeki. Binatang-binatang melata, ya, bakteri-bakteri kapan dia menyebar ke seluruh dunia, ya, mengenai seseorang, ya, kapan mereka sembunyi lagi, ya. Burung kapan dia keluar mencari rezeki, kapan dia balik dengan tembolok yang penuh, ya. Jangankan kita, bakteri-bakteri diatur. Yang besar alam semesta kapan bentrok, meteor ini kapan berjumpa, tabrakan.
ya katanya universe berkembang, expand. Wallahu a'lam. Gimana buktinya? Ya itu saintis yang berbicara itu. Kita boleh percaya, boleh tidak, sampai Allah bicara. Kalau penciptaan, ya, awalam yarul ladzina kafaru awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Ya, apakah awalam yarul ladzina kafaru, ini untuk orang kafir. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa langit dan bumi dulu bersatu, lalu Allah pisahkan, ya, dan Allah jadikan satu itu dari air, ya, dalam surat, ya, cari itu surat tentang penciptaan. Nah itu teori modern bilang Big Bang. Kalau Allah menyatakan ya mungkin Big Bang dengan ayat ini, ya, dulu mereka bersatu lalu Allah pecahkan, pisahkan. Ya, dari gumpalan-gumpalan itu terjadilah galaksi-galaksi. Allah yang memecahkan. Bukan Big Bang itu terjadi dengan dirinya sendiri. Tahu-tahu benda itu dari mana? Gas itu dari mana? Teori Big Bang aneh. Gas yang sekarang sebelum mereka bilang dulu langit dan bumi itu seperti gas yang padat lalu meledak. Itu siapa yang ngadain gas? Gas ada sendiri. Orang ibu-ibu aja harus beli gas, habis beli lagi. Kalau ada sendiri di jannah nanti, dan mungkin di jannah nggak pakai gas lagi ya. Gas yang segitu gede kok nggak ada ngadain gas di rumah tiap habis gitu. Bapaknya sibuk lagi ngaji juga pulang langsung beli gas, ya kan? Itu gas yang sederhana. Ini gas segitu yang cikal bakal embrionya alam semesta jadi sendiri dari Allah, ya, dalam ayatnya mengatakan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Dulu alam semesta itu langit dan bumi bersatu. Tahu kanata ratqan lalu pisahkan. Begitu. Ya kalau kita paham ayat sedikit-sedikit, nah apalagi hafal sedikit-sedikit, itu mudah menjawab sains. Yang sesuai dengan Quran kita terima, yang tidak sesuai, hatta profesor doktor seluruh dunia ngomong seperti ini kita tolak. Mudah, mereka nggak ciptain, cuma teori-teori. Allah yang ciptakan ngasih tahu kita. Begitu nikmatnya jadi orang Islam. Pengen tahu bumi, lihat. Allah nggak ngomong apa-apa, ya udah diem, nggak usah menghayal-hayal. Ya. Oh Allah ngomong, tapi terbatas ini, ya sudah. Lihat ahli tafsir, ulama-ulama lughah, ulama Quran, ulama hadis, melihat ayat ini bagaimana. Sudah begitu, gampang sekali hidup. Ya, makanya dekatlah dengan Quran dan Sunnah dan para ulama ahli ilmu. Ya, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli Quran, ahli hadis, ahli lughah, ahli sirah, ahli lughah dan lain-lain. Ya, jika kamu nggak tahu, bukan nanya ke saya langsung. Ya. Lihatlah, hanya dalam beberapa tahun Persia yang perkasa dan ditakuti bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin dalam waktu 13 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah menegakkan akidah 13 tahun di Mekah. Pondasi, bukan nuklir yang dibikin, tapi pondasi keimanan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan sahabat itu, ya, sebagaimana ihsan, ya, kita beribadah ka'annaka tara, sebagaimana engkau melihat Allah. Ya, jika kamu nggak melihat, ya, Allah melihat kamu. Ini udah ihsan tingkatan tertinggi dari rukun iman, rukun Islam, rukun iman, ihsan. Ya, begitu. Hadis menjelaskan di sepanjang itu, ya. Anak-anak kita sudah hafal itu yang belajar di pondok 4 An-Nawawi. Ya. Begitu. Ihsan anta'budu ka'annaka tara. Ya, engkau menyembah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Dan Allah tahu
Allah Rabbul Alamin tidak bisa dilihat di dunia. Musa saja mau melihat, dia nggak bisa melihat apa-apa. Arahkan pandanganmu wahai Musa ke gunung Tur, lalu meledak, ya nggak sekuat. Rasulullah Isra Mi'raj tidak melihat Allah, ya sebagaimana kesaksian Aisyah, barang siapa yang menyatakan Muhammad SAW ya melihat Rabbnya, kadzab, dusta dia. Rasulullah tidak pernah menyatakan di dunia ini melihat Allah, cuman aku lihat cahaya yang terang. Begitu sahabat, pondasi keimanannya. Aina Allah fis sama, Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Allah di istawa 'alal arsy. Ya, arsy makhluk Allah yang besar, agung, yang digambarkan dalam hadis secara ringkas universe, alam semesta ini yang kita nggak tahu besarnya kayak gimana, batasannya apa. Kalau kita tahu batasannya batasannya kursi. Alam semesta dengan di hadapan kursi seperti gelang atau cincin dilempar ke padang pasir. Dibanding kursi Allah, alam semesta dan kursi Allah dibanding ars seperti gelang atau cincin dilempar di padang pasir. Padang pasirnya itu arsnya Allah, alam semesta ini kursi Allah. Alam semesta dan kursi Allah seperti gelang. Alam semesta, kursi dengan arsnya Allah dibanding kebesaran Allah itu seperti kita ada biji gandum atau biji beras satu di tangan kita. Bukan Allah seperti kita, bukan. Itu penggambaran, bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu penggambaran kecilnya, sebagaimana Rasulullah pernah menggambarkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat dengan seperti ini, ya, menunjuk telinga dan ini. Allah maha mendengar, sami'un basirun. Bukan Allah seperti kita, bukan. Artinya benar-benar Allah mendengar. Masa ada Rabb yang nggak dengar? Ya, pasti mendengar dan mencatat, dan akan diulang nanti di depan kita. Maka kamu ngomong kayak gini, iya. Kamu berbuat ini, ya. Hadis bitaqah, hadis di mana seorang menghadap Allah diceritakan tentang keburukannya sepanjang matanya. Keburukannya ini benar, kamu berbuat ini benar-benar. Apakah kami menzalimi kamu? Tidak, semua itu benar. Lalu apa amal kamu yang baik? Tidak ada. Udah orang ini udah siap ke neraka ini. Lalu kami tidak akan menzalimi kamu. Kamu ada satu perbuatan yang baik, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, begitu. Apa maksudnya kartu ini dibanding amalan buruk? Oh, ya Allah. Ini yang memberatkan kamu. Maka dia masuk jannah. Ya. Makanya itu kalimat tauhid jangan diremehkan. Ya, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Allah kepada sahabat Nabi melalui Nabi. Tauhid, kekuatan akidah, sehingga orang-orang Arab Baduy ini menguasai Persia dan Romawi. Ini bukan kaleng-kaleng, ya, ini diakui oleh musuh Allah. Sejarah mencatat, ya, bukan kecil-kecil ini, ya. Persia yang mencakup Iran, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan halaman 219, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan dan Pakistan berhasil ditaklukkan hampir setengah dari bumi daratan, takluk hanya dalam 13 tahun di tangan orang-orang pedalaman Arab. Demikian pula di sisi barat dunia, ya, sebagian besar kepemilikan bangsa negara Romawi di Asia dan Afrika jatuh ke tangan Islam. Padahal sebelum datang Islam, posisi Jazirah Arab jika dibandingkan dengan kedigdayaan superpower Persia dan Romawi sangatlah kecil dan kerdil. Namun tiada yang mustahil bagi Allah Jalla Jalaluhu. Coba itu. Ya, saya telah mencatat. Ya, kalau kita bisa bacakan kekuasaan Romawi, silakan di Google itu. Asal mula kejayaan Republik Romawi itu 753 sebelum Masehi. Sudah berdiri itu. 509
Sebelum Masehi Republik Romawi berdiri mulai ekspansi di Italia. Mereka memulai karirnya sebelum Isa alaihissalam lahir. Sebelum Masehi, jangan main-main. 338 sampai 272 sebelum Masehi Roma menaklukkan Italia. Begitu sejarah mereka catat sebelum Masehi lagi. Ekspansi besar Republik Romawi sebelum Masehi 264 sebelum Masehi sampai 146 sebelum Masehi, perang Punisia, Sisilia dan lain-lain, ya. Ini kekuasaan Romawi kalau di negara sekarang nih. Silakan hitung sendiri, ada 34, ya, di Google udah banyak itu. Kalau di converse dengan negara sekarang, Italia kekuasaan Romawi, San Marino, Vatikan, Spanyol, Portugis, Prancis, Monaco, Luxembourg, Belgia, Belanda, Jerman. Belanda yang jajah kita dijajah sama Romawi. Jerman, Swiss, Austria, Ceko, Slovakia, Hungaria, Bulgaria, Yunani, Albania dan lain-lain, sampai negara-negara Mesir, Irak, Yordan, Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, Turki Barat, ya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Utara, Inggris, Wales. Mesir itu 500 tahun dijajah sama Romawi. Nah, ini gak ketakluk. Kalau Persia memulai karirnya Achaemenid Empire 550 sebelum Masehi, 330 sebelum Masehi. Ini bukan kaleng-kaleng yang kita taklukkan ini. Wajar kalau dunia mengagumi generasi Nabi Muhammad SAW. Dan wajar, ya, Rasulullah khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia zamanku. Qarni, zamanku, kata Rasul, bukan kata saya. Qarni tsumma alladziina yalunahum, 100 tahun zamanku, sahabat dan lain-lain. Tsumma alladziina yalunahum, 100 tahun setelah sahabat-sahabatku, aku dan sahabat-sahabatku. Tsumma alladziina yalunahum, ya, tabi'in tadi, tabi'in. 300 ini benar-benar zaman keemasan dan tidak bisa diulang lagi. Seperti ini, tapi disitulah kita harus ngikut. Kalau mau perang, mau menang, ikut 300 tahun ini. Lihat sejarahnya. Jangan menjauh, jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan bikin haroki, ya, yang menyesatkan umat. Berjihad, ingin menegakkan syariat Islam, menginjak-injak syariat Islam. Bagaimana bisa? Coba ini Persia, didirikan oleh Quraisy Agung, Cyrus the Great, setelah mengalahkan Media. Media ini nama ini, ya, 550 sebelum Masehi. Puncaknya di bawah Darius I, 522-486 sebelum Masehi. Wilayah mencakup negara Iran, Irak, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turki Timur, Suriah, Lebanon, Israel, Mesir, sebagian Suriah, ya, sebagian Arab Timur, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, India, Kazakhstan, Yunani, Siprus. Ini kekuasaan Persia. Ya, runtuh tahun 330 sebelum Masehi, ditaklukkan oleh Alexander the Great, ya, Alexander Agung, Makedonia, Yunani. Dia pernah runtuh memang. Ya, terus menurun dia. Pada saat perang dengan Islam memang sudah mulai, ya, tidak terlalu kuat. Sebagaimana karena banyak perang saudara dan lain-lain, perebutan kekuasaan. Begitulah, ya. Inilah musuh-musuh Islam yang ditaklukkan dan sejarah mencatat, baik orang Islam atau orang kafir, orientalis. Mereka malu menyembunyikan karena akan nongol sendiri, kebenaran itu mencari jalannya sendiri, begitu istilahnya, ya. Di mana, ya, ini itu. Di mana Khalid bin Walid radhiyallahu, Amr bin Al-As radhiyallahu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu, Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi radhiyallahu, Al-Bara bin Malik radhiyallahu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam
Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dan Miqdad bin Amr. Bagaimana status mereka sebelum Islam? Di manakah para ahli militer ini sebelum mereka masuk Islam? Ya mereka pemimpin-pemimpin kecil dulu. Ya dahulu ketika Khalid bin Walid memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud, ia dan 3.000 bala tentaranya sama sekali tidak berkutik di hadapan 50 pemanah Islam. 50 tuh, 3.000 lawan 50 saja. Meskipun akhirnya Khalid berhasil membalikan keadaan lantaran mayoritas pemanah tersebut tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW kepada mereka. Lantas apa yang membuat Khalid bin Walid radhiyallahu di kemudian hari mampu memporak-porandakan 120.000 pasukan Persia hanya dengan 18.000 tentara Muslim? Ini Khalid bin Walid. Waktu kafirnya unggul, pernah mengungguli tentara Islam. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena ketidakdisiplinan kita. Ingat, maksiat, musibah, keseringan karena kita maksiat pada Allah. Setiap maksiat punya asal, punya bekas. Kalau kita maksiat pada Allah, pada Rasulullah, pasti di muka bumi ada asarnya. Entah anak kita tidak taat, entah rezeki susah, entah ya banyak lagi. Ya introspeksi diri. Ya, mungkin kita berbuat durhaka pada orang tua, berkata kasar, menyakiti hatinya, itu punya efek di dunia dan akhirat. Kalau kita tidak tobat dan memohon maaf kepada pihak yang kita zolimi, ya itu akan membuat efek di dunia. Di akhirat perhitungan lagi. Kalau kita tobat, insya Allah diampuni. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan telak 32.000 pasukan Muslim atas 1/4 juta pasukan Persia di Qadisiyah? Persia 1/4 juta 250.000 lawan 32.000 menang. Di situ ada tentara-tentara bagus yaitu Zubair diantaranya kalau nggak salah ya. Bagaimana logika bisa menjelaskan takluknya 200.000 legiun Romawi di hadapan 39 tentara Muslim di Yarmouk? Romawi kalah dengan 39.000. Ya. Bagaimana bisa 12.000 pasukan Muslim merangsek masuk ke Andalusia itu Spanyol, serta menghabisi 100.000 tentara salib yang mengawal pintu gerbangnya? Semua pertanyaan ini terjawab melalui firman Allah. Baru kita masuk firman Allah ya di menit-menit terakhir dan mungkin nggak selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un 'alim. Ya, dengarkan baik-baik ayat ini. Ayat ini menjawab semua pertanyaan tadi. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Suratul Anfal ayat 17. Ya. Ini ayat kalau lihat tafsirnya ini sungguh mengagumkan ya. Jika saja risalah turun di tempat yang sebelumnya memiliki sejarah kemiliteran yang adidaya dan terstruktur, orang-orang bisa jadi akan menganggap biasa ya kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Apa yang menakjubkan jika seandainya negara sekuat Persia Romawi berhasil menaklukkan beberapa wilayah di dunia? Ya tidak ada kekaguman. Kalau Amerika sekarang ini menguasai dunia wajar. Ya, dia biasa membunuh. India dibunuh berapa orang? Ya, orang Eropa mulai dari British membunuh aborigin ribuan. Ya nggak kehitung lagi, sudah nggak kedata. Biasa mereka menguasai Indonesia atau menguasai ini, ngerusak sana, ngerusak sini, menguasai Palestina. Itu biasa, nggak aneh.
Tapi kalau suatu saat misalkan Mekah menguasai dunia, ya itu karena kekuatan Allah. Allah yang menyatakan kamu nggak membunuh, kami yang membunuh. Kamu nggak melempar. Seluruh sistem persenjataan itu basis dasarnya melempar. Ya, dulu sederhana, batu. Nabi Daud alaihissalam melempar batu ke Goliat, kena langsung mati. Padahal gagah itu. Ya, David and Goliath, istilahnya begitu. Seluruh proses sekarang dan sampai akan datang, semua persenjataan asalnya Roma. Ya, ditafsirkan seperti itu. Panah itu lemparan dengan alat. Ketepel, ya, dari batu lempar pakai tangan, ketepel yang sederhana, lalu panah, lalu masuklah ke senjata itu lemparan. Ya, tekanan, per masuk yang sederhana itu. Ya, lalu pakai mesiu, pembakaran, begitu. Ya, ini proses terjadinya senjata. Ya, begitu. Sama dengan ayat menyatakan terjadinya senjata seperti itu. Ya. Ya, demikian kita sudah 1 jam ini. Mudah-mudahan kita bisa teruskan tafsir dari ayat Al-Anfal. Kita akan gali hadis-hadis yang menjelaskan. Ya. Nggak ada pertanyaan hari ini karena sudah waktunya udah pas 1 jam. Insya Allah kita nggak akan lebih karena akan memberatkan kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah selalu memberi kesempatan kita untuk menggali sejarah nabinya dan memberi manfaat kita untuk mengamalkan di kehidupan kita ini yang kita perlukan pada saat dunia seperti ini. Ya, kita dapat bimbingan ya, dan semangat serta sirah yang agung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti pada salat silahkan.